Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Kami dari kelompok 2, dari kelas Administrasi Bisnis Terapan 2C pagi. Selanjutnya adalah anggota kelompok. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang dengan nama dan NIM yang sudah tertera pada PowerPoint berikut ini. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kesekretariatan dengan dosen pengempu Ibu Sinta Wayuhati dan dosen laboran Ibu Atikotunisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul menerima tamu. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian tamu. Kata tamu dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat berarti orang yang datang berkunjung ke tempat orang lain atau orang yang datang ke perjamuan. Adapun di sini maksud dengan tamu adalah tamu organisasi, badan, lembaga ataupun perusahaan, yaitu orang baik sebagai penjabat, utusan dari lembaga maupun pribadi yang berkunjung ke dalam lembaga lain untuk kepentingan kedinasan maupun kepentingan pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tamu kantor. Tamu kantor adalah seseorang atau sekelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu. Salah satu tugas sekretaris adalah mengatur pertemuan antara pimpinan dengan tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. Mulai dari membuat janji konfirmasi sampai menerima kedatangan tamu pimpinan di kantor. Tetapi sebagai sekretaris tidak dapat menerima tamu begitu saja. Ada etika dan aturan tersendiri dalam menerima tamu. Selanjutnya ada petugas penerima tamu. Petugas yang bertugas khusus menerima dan melayani tamu disebut resepsionis. Tugas resepsionis adalah membantu para tamu yang lain bertemu dengan pejabat. Maka syarat penting yang harus dipenuhi oleh resepsionis adalah yang pertama, sopan dan ramah, yang kedua, berkepribadian tinggi, yang ketiga, bijaksana, yang keempat, cerdas, dan yang terakhir, memiliki pengetahuan tentang struktur organisasi. Selanjutnya ada record atau catatan tamu. Catatan tamu sangat diperlukan sebagai setiap organisasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang kemungkinan datang dari tamu yang memiliki maksud-maksud tertentu. Catatan tamu mungkin memiliki format yang berbeda-beda, namun umumnya catatan tentang seorang tamu meliputi keterangan-keterangan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal, yang kedua, nama tamu, yang ketiga ada nama pejabat, yang keempat ada nama pejabat yang ingin ditemui, yang kelima ada tujuan. Nah, keterangan tersebut dicatat dalam suatu formulir yang dapat diisi oleh tamu sendiri dan kemudian disalin oleh resepsionis ke dalam suatu buku yang disebut buku tamu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika pelayanan tamu. Untuk memberikan pelayanan bagi para tamu, ada beberapa hal yang harus diketahui dan dilaksanakan sebagai berikut ini. Yang pertama, ketahuilah maksud para tamu dan maksud kedatangannya. Yang kedua, hendaknya setiap tamu diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, berikan kesan yang baik dan mendalam agar goodwill dapat diperoleh. Yang keempat, pada saat berbicara dengan tamu, sebaiknya resepsionis dapat menjaga diri dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan dengan tamu. Dan yang kelima atau terakhir adalah apabila pimpinan tidak dapat menerima tamu, berikan penjelasan yang sebaik-baiknya ataupun memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya sehingga tamu tidak tersinggung. Selanjutnya adalah beberapa contoh etika yang patut diperhatikan oleh seorang resepsionis sebagai berikut ini. Yang pertama, hindarilah makan dan minum pada saat bertugas. Yang kedua, hendaklah berdiri untuk menyambut tamu dan jangan lupa untuk tersenyum.
Yang ketiga, apabila tamu yang datang sempat membuat janji, maka layanilah mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga tamu merasa senang dan puas. Dan yang keempat, tamu yang datang dengan membuat janji, hendaklah diberitahukan kepada atasan atau sekretarisnya. Dan yang kelima, tamu yang tidak diundang atau tidak diharapkan kehadirannya, hendaklah tetap dilayani dengan sopan. Apabila resepsionis sudah tidak dapat melayani tamu seperti ini, resepsionis dapat melaporkannya kepada pihak keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tamu. Menurut Ignatius Wursanto, pada tahun 2006, tamu dapat dibedakan menjadi 4 macam bagian, yaitu yang pertama, tamu dengan perjanjian. Apabila tamu tersebut sudah ada perjanjian terlebih dahulu, misalnya dengan pimpinan perusahaan, maka seorang sekretaris harus segera memberitahukan kepada atasan bahwa tamu tersebut sudah datang, serta menanyakan kepada atasan apakah tamu tersebut sudah boleh diantar untuk masuk atau belum. Yang kedua, tamu tanpa perjanjian. Apabila tamu yang bersangkutan belum mempunyai perjanjian terlebih dahulu, maka seorang sekretaris harus segera menanyakan kepada pimpinan dengan menyerahkan kartu nama. Jika pimpinan tidak bersedia untuk menemui tamu tersebut, maka tugas sekretaris adalah memberitahukan kepada tamu dengan cara yang baik dan sopan bahwa pimpinan tidak bersedia untuk ditemui, sehingga tamu tersebut tidak akan tersinggung. Yang ketiga adalah tamu teman pimpinan. Apabila tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan merupakan teman dari pimpinan tersebut, maka sekretaris harus segera memberitahukan kepada pimpinan bahwa ada tamu atau teman yang ingin segera bertemu. Jika pimpinan tersebut menyetujui untuk bertemu atau sudah siap untuk ditemui, maka sekretaris harus segera mengantarkan tamu atau teman pimpinan tersebut ke dalam ruang pimpinan. Yang keempat adalah tamu rutin atau relasi. Tamu rutin atau relasi merupakan tamu yang sudah biasa bertemu dengan pimpinan suatu perusahaan. Selanjutnya, macam-macam tamu menurut kepentingannya. Yang pertama, tamu yang datang untuk meminta dana atau sumbangan. Tamu yang datang untuk meminta dana atau sumbangan biasanya ingin bertemu dengan pimpinan. Berbagai macam alasan diminta untuk kegiatan sosial, untuk HUT RI, untuk bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tamu yang datang untuk menawarkan barang atau jasa. Pada umumnya, tamu semacam ini sangat sopan dan menyenangkan. Mereka telah mendapatkan pelatihan keterampilan sebagai penjual barang atau jasa. Namun demikian, tak jarang para penjual ini meminta untuk bertemu dengan pimpinan. Mereka ingin bertemu langsung dengan orang yang mempunyai wewenang membuat keputusan tawar-menawar. Yang ketiga, tamu yang ingin membeli barang. Tamu yang ingin membeli barang biasanya banyak bertingkah. Mereka minta diperhatikan, diistimewakan, meminta ingin bertemu dengan pimpinan, dan sebagainya. Umumnya, pembeli barang ditangani oleh bagian penjualan atau pemasaran. Dan yang keempat, ada tamu aparat pemerintah. Jenis tamu ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, tamu yang bersifat kunjungan rutin. Yang kedua, tamu yang bersifat kunjungan khusus. Yang ketiga, tamu-tamu teman pimpinan. Selanjutnya, bagaimana sih sikap sekretaris dalam menyapa tamu? Kegiatan menyapa tamu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Karena dengan sering melakukan sapaan ketika tamu datang, maka hal tersebut bisa menjadi citra positif perusahaan pada tamu. Menyapa harus dilakukan sekretaris saat bertatap muka dengan tamu, dilakukan secara sopan dan ramah dengan tersenyum. Menyapa bisa dilakukan dengan sebutan selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Selanjutnya dapat dilakukan dengan sebutan bapak atau ibu, tuan atau nyonya, jangan memakai sebutan om atau tante. Bila tamu tersebut sudah dikenal, harus disebutkan namanya. Selanjutnya, bagaimana sih cara melayani tamu asing? Beberapa petunjuk yang dapat dipakai untuk melayani tamu asing yang baru dikenal. Yang pertama, lebih baik berlaku formal daripada terlalu akrab. Yang kedua, berbicara secara jelas dan perlahan. Dan yang ketiga, waspadailah istilah yang dipakai, jangan salah memakainya. Dan yang keempat, tulislah alamat nomor telepon yang dapat dihubungi oleh tamu bila ia menemui hambatan ataupun kesulitan. Bila perlu, disertakan seorang petunjuk jalan atau penerjemah. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita membuat dan membatalkan perjanjian dengan tamu? Kadang-kadang pimpinan tidak berada di tempat, sedangkan tamu yang ada tidak bersedia menunggu.
Buatlah suatu perjanjian apabila tamu tersebut menghendaki. Perjanjian yang dibuat oleh seorang sekretaris bukan merupakan jaminan yang mutlak, tetapi harus dikonfirmasi dahulu dengan pimpinan. Apabila pimpinan kembali, hal tersebut harus diberitahukan kepada tamu. Perubahan perjanjian harus disampaikan secara cepat melalui telepon. Oleh karena itu, sekretaris jangan sampai lupa meminta kartu nama tulisan atau nomor telepon tamu tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menerima tamu. Yang pertama, ucapkan salam kepada tamu. Yang kedua, mengisi daftar tamu. Yang ketiga, mengantarkan tamu. Yang keempat, tamu diantar oleh sekretaris pimpinan. Yang kelima, tamu dipersilahkan untuk menunggu. Yang keenam, memberitahukan kepada pimpinan. Yang ketujuh, mengantarkan tamu kepada pimpinan. Yang terakhir, mengantarkan tamu untuk pulang. Selanjutnya, penyusunan jadwal untuk penerimaan tamu. Penyusunan jadwal bisa dilakukan dengan cara memadukan catatan buku harian tentang penerimaan tamu yang dibuat oleh sekretaris dengan catatan harian yang dibuat oleh pimpinan. Pada penyusunan jadwal pertemuan, hal ini harus diperhatikan adalah tanggal waktu, tenggang waktu, atau jarak antara pertemuan dengan pertemuan lain. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penerimaan tamu, yaitu yang pertama, tidak mengucapkan salam. Yang kedua, resepsionis tidak mengantarkan tamu. Yang ketiga, tidak mengisi buku tamu. Yang keempat, tidak memperkenalkan diri kepada pimpinan. Yang kelima, ruang tamu yang tidak relevan. Berikut beberapa contoh yang kami tampilkan, contoh menerima tamu di perpustakaan. Di dalam gambar ada beberapa hal yang dilakukan oleh resepsionis kepada tamu. Salah satunya menyapa tamu, memberikan salam kepada tamu, dan menanyakan tamu ada keperluan hal apa untuk datang. Selanjutnya, studi kasus pada penerimaan tamu. Sekretaris merupakan seseorang yang berperan penting dalam sebuah kegiatan perusahaan, terutama pada pimpinan. Seorang sekretaris mampu membantu pekerjaan pimpinan maupun pekerjaan lainnya. Tak hanya berurusan dengan pimpinan, seorang sekretaris juga banyak berkomunikasi dengan orang lain, baik itu perusahaan maupun di luar perusahaan. Dalam menerima tamu, hal pertama yang harus diperhatikan oleh sekretaris adalah tutur kata saat menyapa. Sekretaris yang profesional akan menerapkan etika yang baik, dan sekretaris yang profesional juga harus selalu standby di meja kerjanya, kecuali jika memang ada kepentingan yang mengharuskan keluar kantor. Sekretaris yang tidak berada pada meja kerjanya saat jam kerja sedang berlangsung akan membuat para tamu tersebut akan menunggu. Hal ini menyebabkan sekretaris terburu-buru sehingga sekretaris akan menggunakan bahasa informal dan tidak mengantarkan tamu ke tempat tujuan, yang mana akan membuat tamu yang datang kebingungan karena informasi yang kurang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisa kasus. Nah, menurut Sri Utaminingsih dalam jurnalnya, profesional adalah pekerjaan yang mendapatkan penghasilan. Lalu, seorang profesional harus memiliki kemampuan atau keahlian khusus. Profesional diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidangnya. Profesional merupakan penanda diri kualitas suatu profesi. Profesional dituntut dapat bertanggung jawab atas kenyamanan masyarakat pengguna jasa. Nah, oleh karena itu, sekretaris di perusahaan dituntut untuk profesional dan tanggung jawab tanpa pengawasan langsung dari seorang pimpinan dalam pekerjaannya. Karena hal ini dapat membuat citra yang baik bagi dirinya sendiri, pimpinan maupun perusahaan. Nah, seorang sekretaris tidak diperkenankan berbincang-bincang saat dalam jam kerja, karena jika sekretaris melakukan perbincangan dengan karyawan lain saat jam kerja, itu akan menyebabkan ketidakfokusan seorang sekretaris dalam melayani tamu yang ada, sehingga dapat memberikan informasi yang kurang valid kepada tamu yang datang. Nah, solusinya apa nih? Solusinya dalam permasalahan ini adalah pimpinan seharusnya memberikan arahan atau saran kepada sekretaris untuk tetap standby di jam kerja. Dan juga sekretaris dalam bekerja harus profesional dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sekretaris yang profesional pasti sudah mengerti setiap etika dalam pekerjaan yang ia lakukan.
Selanjutnya ada sikap sekretaris dalam menerima tamu menurut Ursula Ernawati. Antara lain, yang pertama itu ada berpenampilan rapi, bersih dan segar. Karena jika penampilan sekretaris sudah rapi, bersih dan segar, itu akan membuat para tamu nyaman memandangnya. Lalu ada bersikap sopan, hormat dan ramah dengan tamu. Selanjutnya ada ekspresi wajah yang ramah namun meyakinkan. Selanjutnya, sebisa mungkin menghafal nama tamu yang datang, dapat bergaul dengan tamu, mendengarkan baik apabila tamu sedang berbicara, dan jangan memotong pembicaraan tamu. Yang selanjutnya ada menjaga gestur tubuh agar tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menggigit kuku, memegang dagu, itu tidak boleh. Selanjutnya ada penuh semangat kerja dalam menerima tamu, tidak boleh malas-malasan nih. Lalu selanjutnya ada pakailah nada yang lembut dan jelas saat berbicara dengan tamu agar informasi yang diterima oleh tamu itu dapat dicerna dengan baik. Selanjutnya ada senantiasa bersikap tenang dalam menghadapi tamu. Tidak boleh ada emosi dalam menghadapi tamu nih. Selanjutnya ada duduk pada posisi memungkinkan yang dapat melihat orang yang masuk ruangan dalam perusahaan. Selanjutnya, jangan mengikuti obrolan tamu saat berbicara. Lalu ada tulus dalam menerima tamu pimpinan. Dan selanjutnya ada apabila sekretaris tidak dapat segera melayani tamu, beritahukan kepada tamu bahwa ia dilayani sesaat lagi, agar tamu tidak merasa dikecewakan atau merasa tidak dihargai. Dan yang terakhir, menangani tamu yang komplain secara profesional tanpa adanya emosi yang tinggi. Itu dia tadi sikap-sikap sekretaris dalam menerima tamu menurut Ursula Ernawati. Yang terakhir ada solusi dari penulis. Solusi dari penulis ini solusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada sekretaris memerlukan sebuah pelatihan kesekretarisan ataupun uji kompetensi atas kinerjanya yang masih kurang dalam melayani tamu. Nah, yang kedua ada sekretaris perlu banyak membaca buku tentang etika kesekretarisan. Jadi, para sekretaris dapat mendalami lagi ilmu-ilmu kesekretarisan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.